Bertemu dengan saya, Tumbur Tobing, dari Areopagus Marketplace Ministry, especially for the young professional and even senior professional. Topik yang keenam, saya akan membahas satu topik yang sangat fenomenal dan mempunyai sakralitas yang luar biasa, tetapi makin hari makin tereduksi oleh perkembangan teknologi dan makin diabaikan substansinya, esensinya, satu sejarah hidup manusia, hadirnya Kristus. Di hari Paskah ini kita mengenang kembali tentang tema yang saya bahas, Via Dolorosa. Via Dolorosa adalah satu hal yang bisa digambarkan kegagalan seorang pemimpin yang mempunyai satu transformasi hidup masyarakat dan merubah sistem masyarakat saat itu akhirnya harus dikorbankan. Satu orang pemimpin harus dibunuh dan mengakibatkan cerai-berainya para pengikutnya. Ini menjadi satu filosofi hidup manusia dari dulu sampai sekarang. Jikalau ada orang yang begitu karismatis, mempunyai pengaruh yang luar biasa, dicilakakan, mengakibatkan pengikutnya lari tunggang langgang dan sulit sekali meneruskan apa yang sudah dikembangkan, yang diamanatkan oleh pendiri daripada kebenaran itu sendiri. Coba Anda ingat peristiwa Via Dolorosa. Sejak dari Taman Getsemani, dia dicium kemunafikan oleh muridnya Yudas Iskariot. Dia dicium dengan segala sesuatu, ingin menggambarkan bahwa dia adalah murid yang taat. Tapi tanda cium adalah satu tanda supaya orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi bisa menangkap dia adalah Kristus sebagai pemimpin agama yang merusak tatanan masyarakat saat itu. Jadi Yudas begitu munafik sekali. Dari Getsemani ke mahkamah agama, disitulah ketemu dengan Kayafas, disitulah dimulainya satu provokasi, disitulah mulai satu agenda saksi-saksi palsu, disitulah satu penamparan daripada Kayafas, para orang-orang lain kepada Kristus, karena dia tidak mau menjawab, betulkah engkau anak Allah? Dan lain sebagainya. Dari mahkamah agama langsung dibawa ke Pilatus. Dari Pilatus pun itu digambarkan situasi yang begitu mencekam, menegangkan, sampai istrinya Pilatus mengatakan, kenapa engkau menggugat dia? Karena semalam aku bermimpi. Pilatus pun goncang. Tapi Pilatus kegoncangannya harus dikalahkan dengan suara mayoritas. Suara mayoritas menggugah dia ke dalam ketakutan, ke dalam kesia-siaan. Sehingga Pilatus harus mengambil keputusan yang merugikan dirinya sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai kolonial, dan juga menguntungkan bagi orang yang ingin mencelakai Kristus dan membahagiakan Barabas. Dan juga memberikan satu proklamasi bahwa Pilatus itu berada di samping orang Yahudi yang penuh kesesatan karena diprovokasi. Tapi sekaligus bagi para murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus saat itu menangis, memukul-mukul dada, lari tunggang langgang, ketakutan. Mungkin mereka berpikir, betulkah itu Mesias yang kami tunggu? Tapi ajarannya begitu hidup. Tapi kenapa dia ditangkap? Betulkah Tuhan Allah itu melindungi dia? Kenapa Allah tidak melindungi dia? Dia mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Kenapa akhirnya Allah Bapa tidak berada di belakang sejarah penolakan di dalam kekuasaan yang sangat menakutkan, baik politik, baik kolonialisme, baik religius, baik psikologi, baik tradisi, dan lain sebagainya. Ini menjadi big question mark peristiwa di dalam Taman Getsemani, di mahkamah agama, di tempat Pilatus. Yang keempat, waktu dia harus sesah oleh para prajurit Romawi. Dan dia harus diludahi, diolok-olok, bahkan dia dipukul. Di sepanjang menuju bukit Golgota, tengkorak itu, Via Dolorosa. Satu tangisan, satu hinaan, satu keterpurukan psikologi, satu traumatis, satu kebingungan, sesuatu hal yang tidak bisa dipegang dalam diri manusia, satu arogansi,
Sesuatu yang menunjukkan kolosal. Hidup manusia pada saat itu digambarkan sekian jam menjadi satu prodi hidup manusia serial dalam sekian detik jam yang begitu menakutkan dan akhirnya dititik kulminasikan di atas bukit Golgota. Ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu ada 5 hal yang menjadi satu hal kekacauan dan ada 2 hal yang saya kunci menjadi sesuatu terobosan, menjadi investasi kita ke depan di dalam ruang publik. Yang pertama, berbicara via dolorosa, rekan-rekan. Anda dan saya harus ingat, disitulah mulainya Kristus menunjukkan kewibawaannya, kedahsyatan yang luar biasa, kedaulatannya, kasih, dan penghakimannya sekaligus, yaitu yang saya istilahkan Turin life structure, robohkan struktur kehidupan, yang saat itu merepresentasikan juga saat ini beribu tahun, berabad-abad menjadikan sesuatu fenomena yang terus-menerus hal yang sama. Yang pertama, religious thinking. Keberagamaan saat itu tidak ada lagi sesuatu yang benar. Mereka mengatakan harus ada hukum Taurat yang ditambah. Mereka meragukan kemesiasan. Mereka meragukan bahwa dia adalah anak Allah. Dia meragukan segala sesuatu yang sudah ditulis, dipelajari ribuan tahun. Mereka menggambarkan kerajaan itu secara fisik. Dia menggambarkan Mesias itu langsung berada memimpin seperti Raja Daud. Jadi religious thinking saat itu direduksi menurut perspektif pemimpin agama saat itu. Bukan menurut kata firman yang sudah tertulis. Mereka tidak lagi kembali kepada substansinya. Mereka tidak lagi kembali kepada janji. God promise, God's covenant. Allah yang berjanji, Allah yang bersabda. Dan Allah yang berjanji tertulis dari ribuan tahun sebelumnya menjadi puncak datangnya para orang Majus. Berarti membuktikan kasih Tuhan itu ada titik puncak satu perkataan yang digenapkan di dalam waktunya Tuhan. God's timetable. Jadi God's timetable menjadi satu puncak hakikat daripada eksistensi Allah menguasai seluruh alam semesta yang sudah begitu rusak. Maka harus dirobohkan di dalam Tuhan Yesus yang berani mengatakan setelah melihat bait Allah, dalam 3 hari aku akan robohkan. Itu menandakan kebangkitannya. Itu menandakan titik puncak kasih penebusan di dalam Kristus yang sempurna, yang suci adanya, seluruh dosa manusia yang begitu melukai hati Tuhan, mengecewakan. Kekudusan Tuhan begitu kotor, harus dikorbankan anak yang dikasihi. Maka religious thinking pada saat itu harus dirobohkan oleh Kristus. Religious thinking harus diingatkan lagi hakikat mula-mula. Jadi rekan-rekan, belajar lu Alkitab. Jangan sekedar lewat saja. Yang kedua adalah kita belajar Turin life structure. Tuhan Yesus merobohkan struktur hidup manusia selain religious thinking, yaitu berbicara tentang filosofi thought. Filsafat saat itu adalah berbicara kebenaran. Kebenaran itu tidak ada yang absolut. Kebenaran itu relatif. Maka sesuatu yang absolut itu bersumber dari kebenaran itu sendiri. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran, maka Tuhan sendirilah yang menjadi sumber kebenaran. Karena Tuhan itu adalah sumber kebenaran, maka menjadi hal yang hakiki, menjadi kepantasan, kelayakan Dia sendiri yang akan menyatakan kebenaran. Itulah tertulis di dalam firman-Nya. Karena kebenaran itu hidup di dalam dirinya. Maka Kristus adalah kebenaran. Sumber kebenaran. Dia yang menyatakan kebenaran. Dan Kristus adalah bait Allah yang sejati, yang sesungguhnya. Maka filosofi thought saat ini dibagi di dalam 3 hal. Yunani mengatakan kebenaran yang relatif. Kekristenan, Hebrew filosofi, ataupun Ibrani mengatakan kebenaran itu absolut di dalam Tuhan. Walaupun mereka menolak di dalam Kristus karena religius yang kontradiksi.
Yang ketiga adalah di dalam filosofi thought seperti waktu yang lalu saya mengatakan tentang post-truth. Tidak ada lagi yang benar. Segala sesuatu tidak ada yang benar. Tapi yang benar tidak ada kebenaran di dalam benar itu. Ini sesuatu yang ironis. Hal yang ketiga adalah bagaimana Kristus merobohkan itu tentang political game. Ini satu fakta. Herodes dan Pilatus adalah musuh di dalam selimut, satu dengan yang lain. Tapi karena ada kepentingan, politik itu mempunyai filsafat di dalam hal tidak ada musuh yang abadi. Yang ada, maksud saya, tidak ada teman yang abadi. Mengakibatkan musuh abadi atau teman yang abadi. Ini menjadi satu polemik sekarang, makin tereduksi. But anyway, ini menjadi satu cara bagaimana Tuhan Yesus ingin mempertontonkan, ingin menelanjangkan political game itu banyak kebusukan. Jadi kalau saat itu dia kalah partainya, bagaimana nanti ada orang yang sedang begitu populer, mari kita gabung untuk sama-sama robohkan dia. Nanti kita bagi kekuasaan atau nanti kita bisa negosiasikan di meja perundingan yang bersifat kebusukan. Itu political game. Sekarang pun kita lihat, tidak hanya di DPR, tidak hanya di dalam kementerian, tidak hanya di dalam banyak hal. Di gereja juga banyak loh, rekan-rekan. Tetapi kita tidak boleh menghina akan hal ini, tetapi ini satu fakta. Maka Tuhan Yesus robohkan itu secara pasti. Hal yang keempat adalah psikologi ordinary people. Kenapa? Karena manusia pada saat itu mengalami satu kegalauan. Sesuatu yang tidak pasti di dalam dirinya. Saya ikut Yahweh, lalu tiba-tiba saya dengar Yohanes Pembaptis, lalu diteruskan dengan Mesias yang kami tunggu-tunggu. Begitu nyata, begitu agung, setiap dia khotbah, mengadakan penyembuhan, mengabarkan Injil, memberikan pengajaran, kita tunduk, kita takjub luar biasa. Tetapi kami ini miskin, kami ini nggak hidup sejahtera. Saat sekarang pun juga begitu. Tapi saat sekarang banyak kelabunya. Dikasih ada berkat, ada berkat, ada berkat. Hujan berkat. Tapi berkat apa? Yang dapat berkat, kekayaan bagi orang-orang tertentu. Ini menjadi sesuatu penelanjangan. Jadi konteks dulu sama konteks sekarang mirip, bahkan lebih kreatif. Sangat menakutkan. Hal yang kelima, di dalam hal ini, Turin Life Structure, robohkan struktur hidup manusia yang kelima adalah sosial tradisi. Pada saat itu tradisi-tradisi Yahudi menjadi satu kunci keberadaan hidup mereka. Tradisi elit sama tradisi pure people. Orang-orang yang miskin. Saat sekarang pun di seluruh dunia. Di dalam gereja, di dalam seluruh aspek hidup manusia. Tradisi orang kaya. Tradisi orang politikus elit. Tradisi orang kebanyakan. Tradisi orang-orang yang sangat kekurangan. Semuanya ini menjadi satu keruntuhan masyarakat. Tuhan Yesus tidak mau hal ini terjadi. Maka Via Dolorosa merupakan satu tangisan yang panjang dari Tuhan Yesus. Dan juga tangisan yang sangat memilukan bagi Anda dan saya. Flashback, renung ulang apa yang terjadi sebelumnya. Maka saya memberikan dua pemikiran ulang yang kontekstual. Yaitu berbicara soal to rebuild, membangun ulang. To re-energize. Yang ketiga, to re-driven. Artinya apa? Segala sesuatu, komunitas di dalam anak-anak Tuhan, firman yang kita hidupi, harus kita bangun. Harus kita proklamasikan. Harus menyerap perkataan-perkataan Tuhan yang bersifat menerobos. Bukan kebuntuan. Selalu menjadi restructuring. Cara kita berpikir dunia yang gelap. Bahkan kita re-energize. Kita membangkitkan hal-hal kebenaran, menyuarakan hal benar. Saya tuh dongkol sekali. Di semua Facebook hampir tiap hari berbicara COVID-19. Ada bagusnya, tapi banyak nggak bagusnya. Bikin cerita-cerita lucu karena sudah jengkel, sudah bosan, sudah tidak tahu apalagi. Tiba-tiba ada gambar jadul, tiba-tiba menggambarkan sebenarnya. Jarang sekali berbicara kontekstual, ingin mengajarkan sesuatu yang benar. Maka saya bersyukur ada di YouTube maksud saya mengenai Areopagus yang akan saya bahas sampai 20 topik, dan juga di dalam YouTube saya yang lain, Tosi Strategic Management. Anda bisa lihat, saya membahas 15 topik management dan akan sambung lagi 15 topik tentang education dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya ingin memberikan the other voice
Itulah yang dinamakan bagaimana kita re-energize dan redriven, menggerakkan orang lagi kepada nutrisi-nutrisi yang segar.